Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui doa pagi. Kita berdoa terlebih dahulu menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami selama kami tidur semalam. Tuhan memberikan waktu pagi hari ini untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan renungan pada pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kitab Ulangan pasal 11 dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajatan Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir, dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut tak berau meluap meliputi mereka, tetapi mereka mengejar kamu sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7 diberikan tema Tuhan Maha Besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai 7 isinya adalah tentang kesaksian Tuhan terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana bangsa Israel ada dan di situasi apapun Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan sudah membuat mukjizat dan tanda-tanda kebesaran Tuhan di hadapan bangsa Israel.
Tetapi bangsa Israel masih bersungut-sungut, kurang percaya kepada Tuhan. Kesaksian Alkitab dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kebesaran Tuhan dalam menyelamatkan bangsa Israel pada saat bangsa Israel berada di tepi laut Taberau. Disitulah bangsa Israel yang merasa akan mati tenggelam, yang sudah tidak ada harapan lagi. Dengan kondisi keadaan seperti itu, semua bangsa Israel ingin kembali ke Mesir dan ingin mati sebagai budak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itulah bangsa pilihan dihadapkan dengan masalah yang besar, masalah kehidupan dan kematian. Tetapi Tuhan pada saat itu juga dengan pertolongannya. Apa yang terjadi? Mujizatnya adalah laut Taberau terbelah menjadi dua melalui tangan Musa. Akhirnya bangsa Israel dapat menyeberang laut dan selamat dari ancaman kematian. Apalagi ancaman dari prajurit-prajurit yang mengejar dari Mesir. Kesaksian Alkitab selanjutnya, pada saat bangsa Israel di padang gurun, apa yang terjadi? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dia bersungut-sungut kembali. Dia marah kepada Tuhan. Bersyukurnya pada saat dia baru diselamatkan, bersyukur memuji nama Tuhan. Setelah diuji kembali, mereka bersungut-sungut kembali. Pemimpin sebagai pemimpin Musa yang menjadi sasaran. Kembalikan aku ke Mesir, kembalikan aku menjadi budak. Tetapi Tuhan tetap mencukupi kebutuhan bangsa Israel secara jasmani, makanan, dan minuman. Tuhan menyelamatkan kembali kehidupan bangsa Israel dari penderitaan, kehausan, dan kekeringan. Mujizat yang selanjutnya adalah Tuhan menyelamatkan Datan dan Abiram dan anak-anak Eliab, anak-anak Ruben dari peristiwa goncangan bumi yang menganga, yang akan menenggelamkan seisi rumahnya. Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, sehingga selamatlah mereka seisi rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara masih percaya kepada keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu juga merasakan setiap saat kebesaran mujizat Tuhan yang sudah terjadi dalam pribadi Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu juga merasakan pemeliharaan Tuhan setiap saat, setiap detik? Walaupun kadang-kadang kita lupa akan Tuhan.
senang Tuhan dilupakan, tapi sedang mengalami kesusahan penderitaan, Tuhan dihadirkan. Belajarlah Bapak Ibu dari kehidupan bangsa Israel. Jangan bersungguh-sungguh, tetapi tetap percaya dan setia akan perintah dan firman Tuhan. Kadang-kadang ujian, cobaan yang menimpa di dalam keluarga, yang menimpa di dalam jemaat pribadi, jangan lari dari hadapan Tuhan. Cobaan itu harus dihadapi. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang setia dan percaya akan firman-Nya dan janji-janjinya. Di dalam ayat yang ke-7, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak begitu dirasakan oleh kita. Kita bisa melewati penderitaan, kesusahan, mengatakan aku bisa, aku dapat karena aku kuat. Tetapi di balik itu adalah pertolongan kebesaran Tuhan. Karena Tuhan selalu memakai orang-orang yang setia, yang percaya di dalam kehidupannya. Jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah dengan kebesaran mujizat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memasuki doa Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu doa secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan telah memberikan firman Tuhan melalui kitab Ulangan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai umat yang sudah diselamatkan, kami akan selalu rindu, kami akan selalu percaya, taat kepada kebesaran Tuhan, terhadap mujizat-mujizat Tuhan. Pakailah Tuhan jemaat Tuhan di GKI Kabangan dalam situasi apapun yang sedang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong Tuhan tetap besertanya di dalam melakukan aktivitas pekerjaan dalam situasi kondisi yang masih terancam adanya virus corona ini. Kami percayakan Tuhan kehidupan jemaat Tuhan, masing-masing pekerjaannya masing-masing Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukan menjadi kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat selalu kebesaran dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari. Tuhan telah mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan yang di surga, pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami percayakan Tuhan datangi mereka, Tuhan jamah satu persatu, kuatkan Tuhan, ambillah penyakitnya, imannya berikan kekuatan, supaya saudara kami yang sedang sakit tetap merasakan kehangatan, merasakan keajaiban Tuhan di dalam hidupnya, supaya imannya tetap setia kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat GKI Kabangan seluruhnya yang saat ini masih dalam keadaan menghadapi COVID-19. Kami percayakan Tuhan selalu menyertai, melindungi, membentengi di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami, jemaat Tuhan, pagi hari ini sampai siang, sampai sore, dan sampai malam.
berkat Tuhan yang kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.